Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada maghriban belum BTW? Yang belum maghriban dulu mendingan. Oke, kali ini live-nya kita pengen yasinan. Pengen yasinan sekalian ngomongin yang lagi rame. Ngomongin yang lagi rame, emang apaan sih yang lagi rame? Aduh, ya, sorry, ini kepleset, sorry guys. Oke. Udah kan udah stabil nih ya, mudah-mudahan stabil ya. Oke, jadi beberapa waktu yang ngajak ribut lo ya. Ngajak ribut dari tadi, bentar ya. Ini kayaknya gue harus ganjelan ya, bentar. Gue harus cari ganjelan dulu biar nggak kemana-mana nih dia nih. Aduh. Oke, mudah-mudahan oke ya. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu gue kan upload tuh di YouTube ya tentang amalan baru baca surat Yasin. Jadi gue tuh punya amalan gacoan namanya. Amalan gacoan itu kayak pegangan banget kalau lu mau super gitu. Mau super as in kayak mau hajat lu terkabul, cita-cita lu terkabul, terus doa-doa lu kekabul itu ada dua, ada waqiah sama Yasin. Nah kalau biasanya urusannya rezeki gue tuh baca waqiah. Kalau urusannya masalah gue tuh bacanya Yasin gitu. Nah, apapun gitu loh, apapun yang menjadi kepengennya teman-teman, yang menjadi impiannya teman-teman itu bisa dibawa semua ke sana gitu. Nah, berbicara yang lagi rame, wah apaan sih yang lagi rame? Gue sebenarnya nggak main Twitter, gue tuh nggak main Twitter, gue nggak tahu apa-apa, nggak tahu ada update apa, nggak tahu ada gimana. Karena terakhir gue main Twitter itu sekitar 2014 kayaknya. Dulu gue sempet lumayan sering nge-tweet ya. Kalau kalian bisa lihat Twitter gue yang lama tuh, gue juga udah pernah main Twitter, tetapi terakhir tahun 2014. Nah, terus gue ganti HP ceritanya, HP-nya rusak. Nah, begitu HP-nya rusak, gue lupa password. Jadi akhirnya gue gak main Twitter lagi. Sampai sekarang gue gak main Twitter. Terus kan rame tuh ya, teman-teman gue pada bilang, "Wir, lu lagi trending apa?" Gue nggak tahu apa gitu kan. Terus akhirnya dikasih tahu, "Iya nih lu lagi trending gini gitu." Nah, kemarin gue juga sempat udah bikin podcastnya Ugirda kan di YouTube ya. Sebenarnya kalau misalkan masalah kuliah, nah ini emang lucu gitu. Jadi cara bokap gue ngedidik gue nih luar biasa, agak berbeda ya daripada yang lain. Dari dulu tuh kerjaan gue ya, gue tuh sekolah sampai kelas 5 SD karena gue fokus mau ngafalin Quran kan. Sekolah sampai 5 SD, fokus ngafalin Quran, masuk pesantren. Oke, masuk pesantren. Itu juga nyantren gue nggak di satu tempat. Nyantren tuh wah pindah-pindah gitu. Di Cianjur, di Cimahi, di Jogja, terus di Cisarua. Pokoknya nyantren tuh pindah-pindah gitu. Gue sempet kayak nanya kan sama bokap nih, "Kenapa harus seperti ini?" gitu kan. Jadi mungkin emang cara bokap gue mendidik gue salah satunya adalah dengan banyakin naro di tempat-tempat yang beda. Jadi pengalaman gue ya banyak banget gitu dari sisi ilmu. Kayak di pesantren kan gue ngafal Quran. Di pesantren ini ngafal Qurannya metodenya begini, pesantren itu metodenya begitu. Jadi gue juga alhamdulillah jadi bisa tahu gitu beberapa metode cara ngafal tuh kayak apa. Karena di berbagai pesantren kan beda. Nggak sampai situ doang gitu ya. Begitu udah kelar sana sini gitu ya, pesantren sana sini, alhamdulillah tahun 2014 gue sekolah di Jordan. Sekolahnya itu bukan sekolah SMP ya, bukan sekolah formal, sekolah bahasa sekaligus belajar Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab gitu. Jadi emang buat memperdalami itu gitu, sampai setengah tahun di Amman Jordan tahun 2014. Kemudian gue balik ke Indonesia, gue ngejar paket. Jadi gue SMP tuh paket ya, karena kan gue nggak sekolah formal ya. Dan alhamdulillah gitu kan bisa gitu ngejar paket. Alhamdulillah sampai kemudian di suatu acara waktu itu gue ngaji surat An-Naba ceritanya. Ingat tuh gue ngaji surat An-Naba gitu kan. Sampai akhirnya gue diminta untuk ngajar. Bukan ngajar ini ya, bukan ngajar lecture, ngajar ngaji di TPA. Terus gue pikir di mana gitu kan, TPA mana gitu.
Ternyata disuruh ngajar ngajinya di Amerika. Jadilah tuh tahun 2015 gue berangkat ke Amerika, kemudian ngaji tiap weekend di sana. Tapi kemudian alhamdulillah sama orang tua angkat gue, sama om tante gue yang ada di sana itu sekalian disekolahin di Al Makmur School di New York gitu. Itu gue sekolah SMP. Nah waktu itu pengennya sih di public school gitu. Tapi karena orang tua gue juga khawatir sama pergaulan yang ada di sana ya, takut ya. Akhirnya gue sekolahnya di sekolah Islam. Itu kebanyakan sih anak-anak dari Pakistan yang sekolah di sana di Al Makmur New York gitu. Sampai akhirnya gue pindah lagi ke Washington DC, tapi tinggalnya di Maryland. Nah di Washington DC itu gue belajar bahasa, memperdalam bahasa juga, bahasa Inggris gitu. Alhamdulillah tuh setelah selesai, baru mau selesai program di sana, gue bikin visa student karena gue pikir gue mau lanjutkan di sana. Akhirnya ngajar pindah ke Silver Spring itu di Maryland tuh, ngajar madrasah, ngajar ngaji anak-anak kecil yang umur 6 tahunan gitu lah, 6 tahun sama anak SMP sama anak SMA gitu. Sampai akhirnya tahun 2017 itu dalam keadaan gue belum selesai SMA gue ngambil IB, International Baccalaureate di Oxford. Nah sampai sini ini emang tricky nih. Jadi gue IB itu bukan kuliah ya teman-teman, IB itu bukan kuliah, itu setara sama SMA, sama aja lah kayak lu mau lulus SMA. Nah tapi ini namanya IB gitu. Gue ngambil International Baccalaureate tapi programnya juga nggak sampai selesai waktu itu. Itu hal yang biasa sebenarnya karena emang gue nggak tahu ya penerapan pendidikannya gimana gitu. Masya Allah, alhamdulillah gitu. Nah tapi emang sampai sini trikinya kenapa? Karena kan yang jadi pertanyaan loh, terus kenapa di LinkedIn lo lulusan University of Oxford gitu? Sampai sini ya, yang bikin LinkedIn itu bukan gue sendiri. Jadi itu dibuat oleh salah satu staff yang emang ada misinformation di situ, menuliskan kalau gue itu lulusan Universitas Oxford. Padahal dari gue sendiri tidak pernah mengklaim seperti itu. Gak pernah bilang gue lulusan ini, lulusan itu tuh gak pernah. Cuma memang iya gue pernah belajar, cuma bukan kuliah gitu loh. Nah sampai situ gue nggak cross check lagi tuh waktu LinkedIn-nya itu dibuat, karena pada saat itu gue nggak punya LinkedIn sama sekali kan. Kemudian gue ditanya nih sama salah satu staff gitu kan, dia bilang, Mbak Wirda udah punya LinkedIn belum gitu. Gue bilang belum, karena gue pikir buat apa juga gitu kan, buat apa juga orang gue nggak ngapa-ngapain, nggak mau apa gimana gitu. Jadi menurut gue kayak gue bukan profesional juga, buat apa gue bikin LinkedIn gitu kan. Sampai akhirnya dibikin lah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, tahun 2020, sekarang 2022 kan, dibikin tuh katanya biar lebih rapi aja gitu. Nah cuman gue nggak cross check lagi gitu. Ya udah gitu kan, alhamdulillah gitu. Sampai sana di waktu di UK juga, gue juga ngajar ngaji lagi di rumah tahfiz. Jadi ada beberapa rumah tahfiz gitu di Birmingham. Jadi gue sempet ngajar juga di situ, ngajar TPA, ngajar Fatihah gitu loh. Ngajar Fatihah, ngajar Iqra, gitu doang gitu kan. Sampai akhirnya ya udah tuh gue balik ke Indonesia, kemudian pengen gitu kan, pengen kuliah nih, kayak apa sih rasanya kuliah gitu. Akhirnya gue ngejar lah paket yang SMA, karena sebelumnya kan SMP gue paket, SMA gue paket lagi gitu. Akhirnya gue apply di kampus Raffles namanya. Ini sebenarnya kemarin gue bilangnya Raffles ya, harusnya Raffles, emang Raffles University, ngambil business management gitu. Jadi itu programnya tuh gini, dia 2 tahun di sini, 2 tahun di Indonesia, kemudian setahun di Singapura gitu. Tapi sama sih, nggak sampai selesai juga gitu kan. Kemudian gue sempat cuti, sempat lagi banyak banget kerjaan waktu itu, lagi banyak event, banyak keluar kota juga. Ya udah, akhirnya tahun 2019 gue reapply masuk ke UOB, University of Buckingham, sampai sekarang. Cuman kemarin tuh mestinya gue udah balik ke sana ya, cuma gara-gara pandemi, gara-gara lockdown, gara-gara ditutup bordernya waktu awal-awal corona itu booming banget gitu ya, lagi bener-bener banyak banget, itu ditutup bordernya, sehingga mau nggak mau ya gue nggak bisa ke sana kan, harus online gitu.
Online pun gak masuk akal jadwalnya. Masa iya jam 2 pagi kan? Jam 2 pagi, jam 4 pagi. Nah, Pak, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman pada saat itu gue tuh ada kontrak acara di MNC TV dan itu live setiap pagi subuh tuh. Itu nikmatnya sedekah. Itu gue nge-host di sana sehingga bertabrakan sama jadwal kuliah. Akhirnya gue mengajukan untuk cuti sampai gue pikirkan ya mungkin 2021 udah bisa balik lah. Masa iya sih corona sepanjang itu? Yang ternyata sampai sekarang, Masya Allah, makin banyak ya variannya baru. Ada Delta, ada Omikron sih ya, pokoknya itulah. Jadi emang mungkin ya, emang harus fokus dulu kali di sini gitu. Akhirnya gue mengajukan untuk cuti gitu. Jadi itu sih sebenarnya emang agak-agak ini ya, kayak kutu ya. Loncat-loncat gitu emang dari dulu gitu. Kalau misalkan kalian tuh followers lama gue dan bahkan gue udah bahas ini di buku gue tuh berapa kali gitu ya. Karena memang sebenarnya kalau dari sisi ijazah gitu, gue tuh nggak terlalu ngejar-ngejar banget kalau dari sisi ijazah. Karena gue nih tipe orang yang senangnya tuh belajar di lapangan. Gue senangnya tuh belajar by experience, belajar ya dengan ketemu orang langsung gitu loh. Ya, alhamdulillah, ya plus minus lah. Tapi tetap gue akan berusaha pastinya untuk terus lah. Karena pendidikan itu tetap nomor satu lah, tetap nomor satu. Orang itu bisa dinilai dari sisi berpendidikan atau enggaknya, ya kan, bisa dinilai dari mannersnya, kemudian dari ngomongnya. Tetap ilmu itu penting banget gitu. Jadi buat ya gue dan pasti ya teman-teman tuh jauh lebih baik lah daripada gue gitu. Apa sih gue mah serabutan kan, sekolahnya juga serabutan ya, lebih bener teman-teman lah, teman-teman mah punya ijazah gitu. Alhamdulillah kalau sampai sekarang gue masih cuti, jadi belum lulus gitu. Nah, kemarin gue bilang kuliah di 4 tempat gitu kan. Kuliah di 4 tempat, sebenarnya bukan kuliah di 4 tempat, pernah belajar di 4 tempat gitu kali maksudnya. Ya pokoknya minta doanya aja sama teman-teman. Alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah lah. Yang penting ya ambil yang baik, buang yang buruknya aja gitu. Karena gue juga belum bisa jadi contoh yang baik, belum bisa jadi panutan yang baik, tapi seenggaknya berapapun kebaikan yang bisa diambil ya ambil. Buat yang buruk-buruk ya jangan dicontoh, jangan diikutin gitu. Jadi doakan yang terbaik aja gitu deh ya. Mudah-mudahan teman-teman ya, namanya orang kan pasti dari kita juga banyak potensi keburukannya ada, potensi kebaikannya ada gitu. Dan gue tetap mengencourage teman-teman untuk terus melakukan yang positif, terus melakukan yang baik gitu ya. Tapi ya tetap ya sama aja gitu. Intinya semua orang itu nggak terlepas dari yang namanya kekurangan, nggak terlepas dari yang namanya dosa, nggak terlepas dari yang namanya maksiat ya. Gue akuin juga dosa gue banyak banget. Jadi ya gini ya, cara Allah memberi ampunan kepada kita tuh banyak banget. Itulah baiknya Allah gitu. Jadi kan kalau hukum dunia gini ya teman-teman ya, maling ketika dia mencuri hukumannya apa? Penjara misalnya ya kan. Dihukum ya tergantung bagaimana tingkat kejahatannya, ya segimana hukumannya nanti gitu. Cuma baiknya Allah ini luar biasa. Cara Allah memberi ampunan kepada hambanya itu nggak selamanya dengan hukuman. Itu yang harusnya tuh kita Masya Allah bersyukur banget gitu. Bersyukur kalau kita mengenal Allah gitu. Karena cara Allah memberi ampunan tuh luas ya. Nggak mesti dengan hukuman. Ini bukan hanya soal kayak oh kalau kamu berbuat dosa, kamu cuma bisa diampunin misalkan dengan misalkan ya contoh ya, kalau lu maling cara lu bisa diampunin adalah tangan lu harus dipotong. No, enggak. Allah tuh maha baik, rahmat Allah tuh luas banget. Bagaimana sih caranya supaya keburukan itu bisa diampunin di mata Allah? Ya dengan banyakin kebaikan. Jadi nggak harus masuk neraka dulu gitu loh. Itu hebatnya Allah luar biasa banget gitu ya. Kayak mungkin teman-teman pernah dengar cerita bagaimana ada seorang wanita yang kemudian dikisahkan seorang pezina gitu ya. Biasanya orang nih orang tuh seneng banget ya ngejudge orang berdasarkan apa yang dia lakuin sekarang. Padahal yang menentukan adalah endingnya. It's not what you are doing now. It's what you are doing at last gitu loh.
bukan masalah kayak ya seberapa baik kita saat ini yang menentukan akhirnya itu ya gimana perbuatan kita di akhir gitu. Nah cuman kan membiasakan diri berbuat baik itu bagus. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu endingnya kita tuh seperti apa. Apa iya kita endingnya lagi berbuat baik? Apa iya endingnya kita lagi berbuat jahat? Kan kita nggak pernah tahu. Tapi kemudian dikisahkan ya ada seorang wanita yang dikenal seorang pezina. Di mata orang yang, di mata gue lah, di mata gue, di mata kita kan senang banget ya menjudge akhirnya orang itu berdasarkan apa yang dilakukan saat ini. Wah lu mah seorang pezina udah pasti lu masuk neraka. Wah lu mah seorang penjudi udah pasti lu masuk neraka. Wah lu mah begini, wah lu mah begitu udah pasti lu masuk neraka. Padahal yang punya ketetapan di akhir itu adalah Allah. Apa yang terjadi nih dengan wanita tersebut gitu ya? Akhir hayatnya ternyata masuk surga. Kenapa? Kok bisa gitu ya? Ternyata Allah melihat perbuatan dia di akhir. Yaitu dia memberi apa? Memberi air, memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Jadi di kisahnya itu ya, kalau nggak salah gitu teman-teman boleh coba cross check lagi ceritanya. Itu beliau tuh melihat ada seorang anjing yang lemes. Ada bukan seorang, kok seorang sih. seekor anjing yang lemes, yang kehausan, yang wah kayaknya udah mau sekarat gitu. Akhirnya sama wanita ini yang kemudian disebut sebagai pezina gitu ya, dikasih air nih, dikasih minum. Nah itu tuh ternyata itu yang menjadi akhir hayat cerita dari wanita tersebut yang akhirnya mengantarkan beliau atas izin Allah menjadi meninggalnya husnul khotimah gitu, akhirnya masuk surga. Ini kisah tersebut gitu ya akhirnya menjadi harapan juga buat gue, memberi harapan juga buat gue bahwa segimanapun jeleknya kita saat ini, sebanyak apapun dosa kita saat ini, gak usah khawatir asalkan kita terus melakukan kebaikan, gak ngajak keburukan ya, gak menyerukan keburukan, tetap fokus sama kebaikan aja, kebaikan, karena yang bisa mengubur kejahatan, yang bisa mengubur kejahatan, yang bisa mengubur keburukan, yang bisa mengubur dosa, mengampuni dosa, itu hanya kebaikan. Jadi take it easy aja gitu loh, take it easy aja. Nah kemudian kepada banyak banget yang nanya sama gue, Wir, lu gimana diomongin apa sih? Gimana ini gitu kan? Lu aman-aman aja kan? Ya teman-teman gue pada nanya, alhamdulillah ya. Salah satu nikmat yang Allah berikan juga kepada gue, salah satunya bentuk support yang luar biasa dari orang-orang terdekat maupun dari kawan-kawan semua nih yang nge-follow Instagram gue, yang suka nonton YouTube gue, yang suka baca buku gue. Alhamdulillah itu suatu nikmat yang luar biasa. Tapi alhamdulillah juga you don't have to worry, karena ini bukan pertama kali ya. Ini bukan pertama kalinya gue viral, bukan pertama kalinya gue diomongin, bukan pertama kalinya gue dibully, bukan pertama kalinya gue di trending, bukan pertama kali. Alhamdulillah udah sering. Jadi biasa aja juga. Wah, apalagi yang waktu itu tuh yang main film The Santuy, asik The Santuy. Wah, itu kurang diomongin kayak apa tahu kan? Dibilangin ini itu ini, tapi ya biasa aja gitu. Ya baliklah, buang yang buruk, ambil yang baiknya, dan yang penting buat gue juga ya harus berubah dong, harus tetap konsisten ngajak kebaikan gitu. Dan nggak usah ada urusan sama keburukan, nggak usah ada urusan sama kejelekan, positive thinking aja gitu. Wah apalagi zaman dulu dulu gue sampai diboikot. Sampai diboikot, sampai diboikot projectnya ya waktu itu, sampai diboikot orangnya juga. Sampai suatu hari tuh gue pernah ya diundang ke salah satu kota di acara, nih lucu banget ceritanya. Jadi gue diundang ke satu acara, tapi karena viral waktu itu, akhirnya acaranya nggak jadi. Gue nanya kan, kenapa nggak jadi? Iya soalnya kamu diboikot sama warganya. Waduh, Masya Allah gitu kan, luar biasa. Jadi ini bukan yang pertama kali diomongin juga, so santai-santai aja gitu. Yang penting kan gini loh, Wir lu trending di Twitter, trendingnya kenapa, ada apa gitu kan. Yang penting kan bukan trending video yang gimana-gimana gitu kan, bukan trending yang berbuat asusila, bukan trending yang berbuat jahat ya, bukan trending yang gimana-gimana. Ya udahlah, ya emang gimana sih gitu. Gak udah, capek kalau mikirin tuh capek. Di luar sana ada orang ujiannya tuh lebih nyata.
Kalau ujian kita masih di level diomongin doang, nah itu yang biasa lah. Tapi di luar sana ada orang ujiannya tuh bener-bener diuji gitu loh. Dia kehilangan kemudian pekerjaan, ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan teman, ada yang kehilangan anu ini anu itu. Jadi kalau level kita masih cuma diomongin doang, aduh, udah skip, lewat. Biasa aja, yang penting kita nggak boleh sampai songong, tetap berbuat kebaikan, tetap husnuzon sama Allah, dan doakan orang-orang itu gitu loh, doain terus gitu, nggak masalah gitu. Yang penting kan kita nggak berbuat jahat gitu loh, nggak berbuat jahat sama orang. Nah kalau nggak berbuat jahat sama orang, udah santai aja asli beneran. Karena insya Allah itu yang menghapus dosa kita. Kita harus senang seperti itu, harus senang. Karena kan dosa gue banyak banget ya. Dosa gue banyak banget, kesalahan gue mungkin banyak banget juga. Nggak sama temen ya sama saudara, nggak sama saudara ya sama teman, sama orang tua juga banyak gitu. Jadi anggap aja juga bahwa ini insya Allah yang akan menghapus segala kejelekan kita, yang menghapus kemudian dosa kita. Dan kalau kita nerima, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Ini kan rame nih diomongin kuliah-kuliah gitu ya, siapa tahu ntar gue jadi punya kampus sendiri kan, wih. Nama kampusnya si paling Oxford. aduh luar biasa. Ya intinya gitu teman-teman ya, buat teman-teman yang lagi ada di posisi seperti ini, di fase seperti ini. Karena kan apa ya, ada juga kan teman-teman mungkin ya yang diomonginnya aja itu selevel misalkan geng gitu, diomongin sama geng sebelah, terus diomongin sama tetangga sebelah. Udah kalau gini ya, selagi kita tidak berbuat jahat, anggap aja itu adalah proses di mana Allah mengampuni kita. Balik lagi seperti yang gue jelaskan di awal. Allah itu maha baik. Cara Allah menghapus dosa hambanya itu bisa nggak dihukum gitu loh. Bisa nggak dihukum, tapi gini kan luar biasa ya. Bagaimana cerita kita dihisap di alam akhir nanti. Allah itu akan ngorek kebaikan kita sampai ujungnya. Jadi gini ya situasinya gini. Ada seorang hamba yang kemudian dihisap. Terus kata malaikat gini, wah ini orang berdosa nih, wah ini orang banyak maksiatnya, udah pasti masuk neraka nih gitu. Bahkan malaikat ngomong gitu aja ditegur sama Allah, nggak mungkin, pasti ada kebaikannya. Coba cari tahu lagi, coba cari sampai ketemu kebaikannya. Nah kebaikan sebiji kecil ini aja itu bisa menyelamatkan kita gitu. Jadi intinya apa? Nerima aja semua yang sudah Allah tetapkan. Nerima aja semua omongan orang. Terima aja semuanya gitu. Asalkan apa? Benar kita nggak lakukan kejahatan. Kalau memang kita melakukan kejahatan, ya sudah jadikan itu evaluasi. Kadang orang banyak yang nggak nerima, dia susah. Ya, dia nggak terima nih diomongin. Wah, maaf banget. Wah sialan nih gue diomongin nih. Wah gimana nih gue diomongin nih. Wah gue gak terima gue diomongin nih gitu. Padahal sebenarnya kenapa dia seperti itu? Itu karena perbuatan dia kepada orang lain gitu. Jadi misalkan nih gue tukang ngegosip, gue tukang ngegibah ya. Kemudian gue digosipin dan digibahin. Kira-kira pantas gak? Ya pantas, kalau dari sisi pantas apa gak pantas ya pantas gitu. Karena segala perbuatan baik akan kembali kepada kita. Begitu juga segala perbuatan buruk. Itu yang mana tadi gue bilang, bila mana kita yakin banget kita nggak berbuat salah, yakin kita nggak berbuat susah, maksudnya nggak nyusahin orang, yakin kita nggak berbuat yang gimana, maka insya Allah itu akan menghapus dosa kita, ninggiin derajat, ngebaikin kita, itu gitu loh, ngebersihin kita gitu. Jadi istilahnya kayak detox gitu. Kayak detox gitu ya teman-teman. Karena yang menghambat kebaikan juga ya keburukan gitu. Jadi kalau kita pengen kemudian yang kita mau itu terkabul, ya caranya dibersihin dulu gitu. Kan barangkali dosa kita juga banyak gitu. Nah gue tuh termasuk dulu tuh orang yang seneng banget nyalahin keadaan. Gue orangnya suka nggak nerima ya, suka nggak mau berpositif thinking, selalu nyalahin diri gitu ya. Nyalahin diri dalam artian gue nggak ngelihat ke dosa, tapi ngeliatnya kekurangan diri gitu. Yang ternyata bukan di situ letaknya gitu loh, bukan di situ letaknya. Tapi intinya gini lah teman-teman ya, Allah itu maha bikin mungkin segalanya.
Apa yang lagi di atas dibikin di bawah mungkin, apa yang dibikin ada dibikin gak ada mungkin, apa yang dibikin apa yang dibikin selamat jadi celaka ya mungkin gitu. Tapi harusnya itu juga yang menenangkan kita. Kenapa? Karena Allah juga yang maha mungkin bikin hal yang gak baik jadi baik, bikin keburukan jadi kebaikan, mungkin banget gitu. Mungkin banget, sangat mungkin itu. Jadi apa yang gue lakukan lagi diomongin orang sana sini gimana-gimana ya nggak gimana-gimana juga. Pokoknya gue nempel aja, udah nempel. Kerjaan gue kalau di kamar tuh bener-bener gue nggak buka sosmed sama sekali karena emang gue nggak main Twitter juga kan. Tapi karena rame begini gue jadi tertarik juga main Twitter, kayak nggak apa-apa gue nyemplung deh di Twitter. Gue bikin dia di Twitter gitu kan. Gue nggak tahu sama sekali. Di Instagram juga ya gitu-gitu aja. Gue juga nggak ngefollow orang juga. Gue nggak tahu apa-apa bener-bener gitu kan ya, alhamdulillah gitu. Pokoknya selama di kamar ya gue bener-bener fokus ngaji aja, nempelin ngaji Yasin Waqiah itu aja gitu. Oh ya teman-teman, bentar lagi mau Isya nih. Tapi kayaknya kita nggak keburu. Tadinya gue mau yasinan tapi kayaknya nggak keburu deh. Ya udah deh, nanti kita yasinannya setelah Isya aja mungkin, atau ya kapan-kapan kali ya gitu. Ya udah guys, gitu aja ya. Pokoknya sekali lagi gue minta doanya aja sama teman-teman, ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau misalkan kayak gue tuh kurang baik untuk dijadikan panutan, ada yang jauh lebih banyak untuk dijadikan panutan. Dan gue nggak pernah ngeklaim kalau gue tuh baik. Gue nggak pernah ngeklaim kalau gue tuh kayak harus nyontoh gue nih, harus jadi panutan nih, nggak pernah. Selalu ada yang lebih daripada kita, selalu ada yang lebih daripada gue. Ya udah ikutin yang sana aja, nggak usah ngikutin gue gitu. Pokoknya ambil yang sekiranya manfaat, yang sekiranya baik, buang aja dah yang buruk-buruknya gitu. Doa gue juga kepada kalian semua, mudah-mudahan teman-teman pada sehat, semua cita-cita dan hajatnya tercapai, selalu diberi kemudahan. Jaga diri baik-baik. Ini Omikron ini lagi luar biasa. Kemarin gue sempat positif juga, luar biasa. Jadi ikutan ngerasain. Alhamdulillah ya, 2 tahun gak pernah kena. Waduh, sekarang kena gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah negatif. Terima kasih banyak buat semuanya. Thank you buat yang selalu udah doain, buat yang udah selalu support. Jangan lupa tuh ya, MAB insya Allah bulan depan di akhir bulan website kita udah ongoing lagi, udah ada aplikasinya juga, lebih keren banget sekarang ya, jadi jangan ketinggalan. Dan buat teman-teman nih yang punya jualan mau dagangannya apapun ya, makanan, baju, fashion, apapun, kalian bisa banget titip jual di MAB. Jadi di MAB itu kita ada puluhan ribu members yang siap jualan teman-teman semua. Dan itu gratis, masuknya gratis. Jadi kalau kalian punya usaha apapun, langsung daftarin di Millennial Anti Bokeh ya. Itu gratis, nggak ada biaya, langsung masukin aja semuanya. Kita akan bantu para UMKM untuk berjualan, dan kita akan kemudian promosiin ke seluruh Indonesia, insya Allah. Dan nanti di MAB tuh sistemnya kita yang ngemodalin teman-teman. Jadi kalau misalnya nih kalian punya usaha terus kita lihat nih ternyata produknya bagus dan punya potensi bisa lebih digedein lagi, nanti dari MAB bakalan dimodalin insya Allah. Jadi buat teman-teman yang punya kenalan, orang tua kalian, tetangga kalian yang punya usaha, misalkan usaha keripik, usaha apa gitu ya, baju atau apa, itu langsung aja titipin di Millennial Anti Bokeh. Sekali lagi itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Silakan taruh aja dagangan kalian gitu ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Intinya kalau kita menerima apapun yang sudah ditetapkan sama Allah, jalanin aja karena Allah insya Allah tidak pernah menyelakai hambanya. Ini kenapa gue agak nge-lag ya. Allah tidak pernah jahat, tidak pernah ngerusak, tidak pernah apa ya, pokoknya jadiin semua pelajaran itu sebagai hikmah aja buat hidup kita, buat nguras dosa kita, ngapus dosa kita. Sekali lagi gue juga minta dimaafkan sama teman-teman semua jika ada salah, jika ada keburukan dan lain-lain. Doa gue gak pernah lepas buat kalian semua. Oke? Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Oke. Udah Isya ya. Isyaan ya, jangan lupa ya. Dadah. Loh, ini udah mati belum sih?
Belum ya? Oh belum. Oke. Oh iya udah.